보라쌤입니다. Hari ini aku bakal ngajarin ke kalian cara menulis nama kamu dalam Hangul. Kalau yang kemarin itu kan membuat nama Korea, ini bener-bener menuliskan nama asli kamu ke dalam Hangul. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu nih, ini adalah video untuk teman-teman yang sudah bisa membaca dan menulis Hangul. Jadi kalau kalian masih tidak tahu A dalam bahasa Koreanya apa, B bahasa Koreanya apa, kalian bisa nonton video ini dulu ya. Kalau mau lebih gampangnya, kalian bisa nge-screenshot gambar ini. Tabel ini akan membantu kalian untuk menulis nama di dalam Hangul atau huruf Korea. Langsung aja kita mulai dari sekarang ya. Go! Aku akan ngasih tahu kamu beberapa syarat atau poin penting sebelum kamu nulis nama kamu di dalam bahasa Korea. Yang pertama, harus menulis sesuai dengan apa yang diucapkan, bukan yang ditulis dalam huruf Indonesia atau alfabet. Contohnya, nama kamu adalah Michelle. Nah, Michelle itu kan tulisan bahasa Indonesianya biasanya Michele gitu kan. Jadi, dalam bahasa Koreanya kamu bukan menulis Michele, tapi Michelle. Poin yang kedua adalah kamu harus memisahkan nama kamu per suku kata. Misalkan namaku Deborah. Jadi, nulisnya adalah De-Bo-Ra. Poin ketiga, misalkan kamu bertemu konsonan dengan konsonan, contohnya ya Bram. Itu kan kalau misalkan suku kata Indonesia ya udah ngomong Bram, satu suku kata. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, konsonan B dan konsonan R itu nggak bisa langsung disatuin. Jadi kamu harus memisahkan itu ke dalam dua suku kata. Jadi B dan Ram, Bram, Buram. Ini berhubungan juga dengan poin keempat. Jadi untuk menyambungkan konsonan dengan konsonan, kamu membutuhkan huruf E. Jadi huruf E itu harus kamu gunakan. Biasanya banyak nih teman-teman yang akhiran namanya itu S dan R. Contohnya YouTuber Indonesia Ricis gitu ya. Akhirannya S. Terus juga kalau misalkan akhirannya R itu ada sebut saja Nur. Nih teman-teman, nggak bisa Ricis. Nur, itu nggak bisa. Itu kayak harus dipisahin lagi. Karena kalau misalkan disatuin, misalnya Ri dan Cis. Cisnya itu kalau disatuin nanti dibacanya jadi Ricit di dalam bahasa Korea. Jadi di belakangnya kamu harus tambahin E di belakangnya. Ricis. Dan juga itu berlaku untuk Nur. Jadi harus Nur, ada E. Dan poin terakhir, ada huruf alfabet yang tidak ada di huruf Korea atau Hangul. Contohnya adalah Z. Huruf Z bisa kalian ganti menjadi Jiut atau J. Dan selanjutnya untuk F dan V kalian bisa menggantinya jadi huruf piup atau B dan juga piup atau PH. Dan poin yang terakhir, kalau misalkan nama kalian berakhir dengan H, contohnya Rahmah, Halimah gitu, itu hanya tidak dibaca atau tidak ditulis. Nah, kalau misalkan udah paham poin-poin tersebut, kita udah bisa langsung mulai nih latihan menulis nama kita di dalam huruf Korea atau di dalam Hangul. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Aku sudah mengumpulkan beberapa nama yang akan kita gunakan untuk latihan menulis Hangul. Jadi yang pertama itu ada Dwi. Sebenarnya W kalau di bahasa Indonesia itu adalah konsonan juga kan, huruf mati. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, Wi. Jadi nggak ada W. Wi itu adalah vokal. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipisah pakai E. Jadi teman-teman tinggal menulis D seperti ini. D dan kemudian Wi. Seperti ini ya. Dwi. Tapi jangan ditaruh di samping. Jadi cara menulisnya adalah D dan Wi. Dwi. Dwi. Yang kedua adalah Nur. Kayak tadi aku bilang, R itu misalkan di belakangnya harus pakai E. Jadi kita bakal belah dulu ya nama Nu dan Er. Kita tulis dulu N dan U. Selanjutnya, seperti yang aku bilang tadi harus ketemu sama E. Jadi kita tulis di sampingnya R. Nur. Nur. Teman-teman mungkin ada yang bingung juga, kalau misalkan aku nulis di bawah seperti ini gimana kak? Nggak ada masalah kan? Ada teman-teman,
teman-teman, kalau misalkan kalian nulis gini, itu bacanya adalah nul. Liel di bawah itu dibacanya L bukan R. Jadi ini selalu dibacanya nul. Nama selanjutnya adalah Putri. Jadi teman-teman yang nonton mungkin ada sebagian dari kalian namanya Putri. Jadi kita tulis dulu ya namanya. Kita akan pisah-pisahin satu sama lain dulu ya. Pu. Nah jangan lupa T sama R itu harus dipisah dengan si E. Jadi kita bakal bikin dia satu dulu ya. Pu. Te, dan ri. Jadi ada 3 suku kata. Pu, te, dan ri. Jadi menulis Putri di dalam Hangul seperti ini. P itu adalah double B. Pu. Pu. Bisa nggak kalau pakai PH gini jadinya pu? Sebenarnya bisa aja dan terserah kalian. Kalian mau ngomongnya pu atau pu. Putri atau Putri. Kalau lebih alusnya nggak pakai angin tuh pakainya yang double B. Pu. Nah selanjutnya itu ada T. Supaya alus dijadiin double D aja ya. Pu. T ditambah E ya. Pute. Pute. Dan yang terakhir tinggal ditambah ri seperti biasa. R. I. Putri. Putri. Dan nama selanjutnya ada Zahra. Seperti aku bilang, kalau misalkan dia itu di akhir suku kata, misalnya Zah, kita kan ngomong Zah, H-nya itu nggak bakal dibaca. Yang si H itu goodbye aja teman-teman. Jadi kita bakal menulis nama Zara. Nah, Za atau Z itu tadi kan tidak ada di dalam bahasa Korea. Jadi untuk menggantikan Z, tadi aku bilangnya apa teman-teman? Yang sekitar 2 menit lalu. Huruf Z bisa kalian ganti menjadi jiut. Nah kan, jadi kalau misalkan tidak ada Z, kita menggantinya menjadi J. Jadi kita menulis J, terus ada A. Ra-nya seperti biasa. Ra. Ca. Ra. Selesai. Nama kamu di dalam Hangul adalah seperti ini, Cara. Zahra, jadi Jara itu agak jauh sih. Selanjutnya, ada nggak namanya Fanya? Aku mau tulis nama Fanya di dalam Hangul. Fanya. Berarti kita mesti misahin dulu ya. Fa. Jadi teman-teman, kalau misalkan N sama Y, kalau bahasa Indonesia dua-duanya konsonan atau huruf mati, ya kan? Tapi di dalam bahasa Korea itu, ya ini adalah vokal dan mereka nggak bisa dipisahin. Jadi kalau misalkan konsonan ketemu vokal ya udah seperti biasa aja. Oke, jadi kalau gitu kita bakal menulis F-nya dulu. Kalian ingat nggak kalau nggak ada V atau F itu digantinya menjadi apa? Bisa diganti biup atau piup. Sebenarnya ini style aja sih. Kamu mau nulisnya pakai B atau mau pakai PH. Tanya gitu ya. Ta. Terus kemudian kita tulis N. Dan yang tadi sebuah vokal itu ya. Panya. Panya. Seperti ini panya. Nah teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita hari ini dan aku punya PR nih untuk kamu. Kalian langsung nulis nama kalian di dalam bahasa Korea dan komen di bawah ya. Aku mau lihat kalian udah bener belum nulis nama Koreanya atau misalkan malah ngaco-ngaco. Aku tunggu ya teman-teman. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 supaya aku semakin semangat untuk membuat video yang semacam ini. 다음에 봐요. 안녕.